etiologi infeksi pada salah satu bagian dari sistem urin, ginjal, kandung kemih atau uretra. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita. Infeksi ini biasanya terjadi pada kandung kemih atau uretra, sedangkan infeksi yang lebih serius memengaruhi ginjal. Definisi infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan kondisi ketika organ sistem perkemihan mengalami infeksi. Saluran yang sering mengalami infeksi tersebut adalah kandung kemih dan uretra. Infeksi saluran kemih dibedakan menjadi dua macam, yaitu infeksi saluran kemih bawah dan infeksi saluran kemih atas. Infeksi saluran kemih atas merupakan infeksi yang terjadi di bagian atas kandung kemih, seperti ginjal dan ureter. Adapun infeksi saluran kemih bawah terjadi pada kantung kemih dan uretra. Pada kasus yang sering terjadi, gejala infeksi saluran kemih ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil, meningkatnya frekuensi buang air kecil, dan warna urin keruh disertai darah. Kondisi ini juga menyebabkan lapisan saluran kemih mengalami peradangan atau iritasi dan menjadi merah. Manifestasi klinis infeksi saluran kemih ISK. Gejala klinis yang tampak pada pasien pengidap infeksi saluran kemih ISK adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala utama berupa nyeri di pinggang, punggung bawah, atau selangkangan. Yang kedua, demam, tubuh terasa dingin, dan menggigil. Yang ketiga, mual, muntah, dan diare. Gejala klinis pada pasien ISK bawah, gejalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyeri ketika buang air kecil, dan frekuensi buang air kecil meningkat, namun jumlah urin sedikit. Yang kedua, tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil. Yang ketiga, kandung kemih terasa masih penuh, meski sudah buang air kecil. Yang keempat, bau urin menyengat, warna urin keruh terdapat dalam urin. Komplikasi ISK dapat menyebabkan gagal ginjal akut, bakteremia, sepsis, dan meningitis. Komplikasi ISK jangka panjang adalah parut ginjal, hipertensi, gagal ginjal, komplikasi pada masa kehamilan seperti preeklamsia. Parut ginjal terjadi pada 8-40% pasien setelah mengalami episode pyelonephritis akut. Infeksi saluran kemih harus diobati sampai tuntas, karena jika tidak dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang sering ditemui adalah infeksi berulang atau kerap kambuh. Wanita kerap mengalami kekambuhan infeksi saluran kemih bisa 2 kali atau lebih dalam waktu 6 bulan, atau lebih dari 4 kali dalam setahun. Biasanya, dokter menanyakan tentang gejala yang kamu rasakan dan mungkin dibutuhkan tes urin untuk memastikan penyebab infeksi. Salah satu pengobatan untuk infeksi saluran kemih adalah menggunakan antibiotik. Adapun pemeriksaan diagnostik yang dilakukan dalam sistem perkemihan adalah sebagai berikut. A. Ultrasound. Melalui teknik pemeriksaan ini, abnormalitas pada organ perkemihan seperti akumulasi cairan, massa, malforasi, dan ukuran organ maupun obstruksi dapat diidentifikasi. B. CT scan dan MRI. Teknik non-invasif yang memberikan gambaran penampang ginjal serta saluran kemih yang jelas. C. Sistogram. Pemeriksaan kateter ke dalam kantung kemih untuk melihat garis besar dinding kantung kemih ke dalam salah satu atau kedua ureter. Dan yang terakhir D. Cystouretogram. Cara mengatasi infeksi saluran kemih, yaitu pengobatan infeksi saluran kemih, umumnya dilakukan dengan memberikan antibiotik pada pasien. Antibiotik berguna membunuh bakteri sehingga infeksi akan terhenti. Pasien harus memastikan telah menghabiskan antibiotik yang diresepkan sebelumnya agar tubuh tidak mengalami resistensi obat.